Halo semuanya. Balik lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan eksplorasi UDU 12 dengan menggunakan case study yang sudah ada, yaitu pada PT Adijaya yang merupakan soal ujian nasional pada tahun 2012-2013. Oke. Jadi di sini saya udah menginstal beberapa modul yang kira-kira nanti yang akan diperlukan, seperti UD12 Accounting. Ini merupakan third party yang bisa di-download di apps.udo.com. Terus ada inventory, invoicing, dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait soalnya, kita bisa lihat di sini. Ya, ini cuma petunjuk untuk soalnya. Lalu di sini ada informasi umum tentang identitas perusahaan PT Adijaya, yaitu PT kita ceritanya, perusahaan kita. Nah, di PT Adijaya ini kita bisa ubah company-nya atau edit company-nya di sini, di settings, terus di setup company. Nah, di sini saya udah mengubahnya agar cepat. Lalu bisa disesuaikan aja dengan nama perusahaan, alamat, email, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada beberapa kebijakan akuntansi yang bisa kita ikuti nantinya. Seperti ini ada periode akuntansi tahunan itu dimulai 1 Januari sampai 31 Desember, terus per bulan. Terus menggunakan mata uang rupiah. Lalu di sini PPN income-nya 10% dari pembelian, yang mana sudah ada secara default di UDU. Lalu ini juga return pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang. Lalu termin, di sini juga ada termin untuk pembelian dan penjualan N/30. Itu juga sudah ada secara default di UDU. Lalu di sini untuk pengeluaran kas, petty cash untuk di bawah 4 juta. Lalu ini untuk dana perusahaan disimpan dalam rekening Bank Danamon. Nah, ini bisa kita ubah atau kita setting di bagian modul accounting. Untuk setup yang awal ini sebenarnya saya sudah sudah saya setup sebelum video ini dibuat agar cepat, dan saya akan menjelaskan apa aja yang saya ubah gitu, di mana saja kalian ingin mengubahnya gitu. Nah, di sini di accounting, terus di bank akun, di sini kita bisa edit. Lalu jika belum, nanti di sini akan ada tambah bank gitu. Nah, di sini saya sudah menambah Bank Danamon sesuai dengan yang diminta soal. Itu simpel untuk mengisi form aja. Lalu di sini ada penilaian persediaan barang. Untuk perhitungan COGS-nya di sini menggunakan sistem perpetual, menggunakan metode average atau rata berkak, atau kalau di UDU kita menyebutnya AFCO, average. Nah, di sini kita bisa ke bagian inventory untuk membuat produk kategorisnya. Nah, produk kategorisnya sendiri nanti kita set untuk menggunakan average. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Jadi nanti itemnya adalah TV. Nah, makanya saya membuat produk kategori saya namanya TV kategori AFCO. Nah, lalu costing methodnya average cost, dan pasti kalau AFCO ininya automated. Lalu untuk akun-akunnya bisa disesuaikan aja. Oke. Jika ingin menambah produk kategoris baru, bisa klik create di sini. Nah, itu sama ya seperti yang tadi. Terus ya seperti itu. Ini rincian pekerjaan, kita skip karena cuma penjelasan aja. Lalu ini daftar akun. Nah, di sini sudah mulai disediakan database atau akun dan data-data lainnya yang bisa kita import ke UDU. Nah, jadi untuk ini pertama ada COA, chart of akun, daftar akun. Terus nanti ada trial balance atau beginning balance.
yaitu balance pada awal, yaitu per 30 November. Lalu di sini ada daftar customer dan supplier yang mana keduanya merupakan partner. Lalu di sini ada saldo piutang dan utang. Nah, di sini tidak ada penjelasan yang detail mengenai saldo piutang ini apakah sudah masuk atau belum ke beginning balance. Jadi bisa ada dua asumsi yang bisa kita bisa kita lakukan gitu, atau bisa kita ambil. Yang pertama adalah asumsi bahwa saldo piutang dan utang ini sama dengan yang sudah ada di sini. Nah, jadi misalkan piutang dagang, piutang itu receivable, itu 839.300.000. Nah, di sini receivable-nya sama segitu. Nah, berarti nanti kita beginning balance-nya di-nolin, lalu di sini tetap dimasukin seperti biasa. Nah, tapi saya ingin mengambil asumsi yang kedua, yaitu ini kebetulan sama aja, jadi yang sudah di beginning balance ya udah itu merupakan beginning balance-nya, lalu ada transaksi piutang dan utang yang lain gitu. Jadi ini masukin lagi setelah beginning balance tadi. Lalu yang terakhir ada persediaan barang. Ini per 30 November. Oke, nanti kita import semuanya. Yang pertama adalah COA. Nah, di sini saya udah membuat semua Excel-nya atau CSV. Nah, di sini seperti akun, terus beginning balance, partner, terus UOM. Ini isinya sebenarnya pieces doang sih, PCS karena belum ada di default. Lalu ada produk, TV LCD dan TV LED, sama stock inventory yang tadi tabel terakhir, yaitu ini persediaan barang dagang. Oke, ini contoh aja. Saya tidak akan menunjukkan semuanya. Ya, ini sebenarnya kayak gini juga sih, cuman ini kebacanya sama Excel seperti itu. Tapi tidak masalah karena sebenarnya di datanya itu tetap kayak gini, 1 strip 1900 gitu. Oke, terus ini contohnya di kolom pertama, di row pertama adalah nama kolomnya. Terus ada di sini untuk COA ada ID untuk internal. Nah, terus ada kodenya, terus nama chart of akunnya, sama ini tipenya ada current asset, liabilities, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita import aja. Untuk COA sendiri kita importnya melalui modul accounting, lalu ke ini configuration chart of account. Nah, di sini sebelumnya akan ada chart of account default yang ada pada Udo. Nah, sebelum menghapus COA yang ada default pada Udo, kita bisa unlink dulu COA tersebut dari beberapa bagian, yaitu dari jurnal, dari teks. Nah, dari jurnal ini nanti kayak di sini ada default debit kreditnya, bisa dihapus dulu biar COA defaultnya bisa dihapus. Lalu ada teks, hal yang sama dilakukan pada setiap teksnya. COA default kita hapus dulu, kita unlink agar nanti bisa dihapus. Dan di company juga kita hapus, ada di technical setting, kita bisa aktifkan developer mode dulu. Nanti di technical settings, lalu ada saya lupa namanya, kita lihat, kita setting di technical setting, terus ada di company properties. Oke, ini hal yang sama dilakukan. Jadi kalau ada account, kita hapus value-nya. Oke, kalau mau melihat prosesnya bisa dilihat di video saya yang import master data
di YouTube yang sama. Oke, di channel yang sama, yaitu channel ini. Nah, singkat cerita saya sudah udah unlink semuanya, lalu bisa dihapus aja dengan klik ini, lalu di action delete. Nah, lalu kita import file yang tadi, tinggal di load file, terus pilih file ya. Oke, jika sudah nanti kita tes import. Lalu jika tidak ada masalah, maka kita bisa import chart of account-nya. Hal yang sama dilakukan pada akun-akun yang lain atau pada data-data yang lain. Oke. Nah, kalau nanti everything seems valid seperti ini, langsung bisa di import aja. Oke, karena saya sudah import, jadi tidak usah diimport lagi. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, terus data yang kedua adalah beginning balance. Beginning balance bisa kita import melalui modul accounting, lalu journal entries. Oke, nah di sini kita bisa import lagi untuk sama seperti caranya yang tadi. Jadi import Excelnya, lalu di tes import, lalu diimport. Nah, di sini saya sudah melakukannya, beginning balance. Nanti setelah diimport akan statusnya belum posted. Nah, jadi kita validate dulu, lalu statusnya akan berubah menjadi posted seperti ini. Nah, ini berarti sudah masuk beginning balance-nya. Nah, bisa cek juga di journal items. Terus ya seperti ini. Nah, ini balance-nya 2,219685. Oke, itu untuk beginning balance. Lalu yang selanjutnya adalah customer dan supplier. Nah, di sini kita bisa di accounting juga bisa, lewat accounting atau lewat modul kontak juga bisa. Nah, di sini kita terserah mau lewat customer atau vendor. Nah, langsung aja kita import. Lalu kita import. Kenapa sama aja untuk di customer atau vendor? Karena di Excelnya kita sudah ngeset apakah si ini customer atau vendor melalui satu kolom sendiri, is vendor, is customer, lalu isinya adalah true or false. Nah, makanya nanti nah seperti ini ya, customer untuk toko Diana sampai toko Mulia itu customer true dan dia bukan seorang supplier. Lalu untuk PT Esa, CV Tirta sama PT Pena itu bukan customer dan dia adalah supplier. Nah, saat kita import nanti langsung muncul untuk customer di sini, lalu untuk vendor ada di sini. Atau tinggal ini sebenarnya dibedakan dengan ininya aja gitu, filter ya. Oke, seperti itu ya untuk vendor dan customer. Lalu selanjutnya saldo piutang dagang dan saldo utang dagang. Oh, ini dulu deh biar lebih simpel. Persediaan barang dagangan. Nah, jadi kita ke inventory. Untuk produknya kita bisa juga nih untuk master produk. Untuk UOM isinya PCS doang ya, bisa ditambahin langsung atau import juga boleh, tapi cuma satu row doang, jadi tidak masalah jika ditambah langsung. Nah, kalau untuk produk bisa ke inventory, master data, lalu products. Nah, di sini import seperti biasa. Nah, di sini saya sudah sudah bisa melihat produknya saya seperti itu. Lalu ya itu aja. Dan untuk
untuk mengupdate jumlah inventory, karena defaultnya itu kan 0 ya. Nah, di sini padahal 40 sama 25. Nah, di sini kita bisa inventory adjustment. Itu. Ini sebenarnya kosong ya, TV LCD ini itu kosong, tidak ada masalah. Saat nyoba-nyoba. Nah, di sini beginning balance-nya, yaitu hasil import dari Excel yang ini. Oke. Hasilnya seperti ini. Nanti TV LED dan TV LCD kuantitinya sudah berubah setelah diimport melalui inventory adjustment lalu di validate. Nah, di sini udah validated, udah berubah harusnya. Oke, kedua produk ini menjadi satu kategori yang sama di TV kategori AFCO. Seperti itu. Kita lihat ya untuk Excel produknya agar terbayang. Nah, di sini untuk produknya ada nama produknya, terus ini nih. Di sini kita ngeset produk kategorinya, TV kategori AFCO sama-sama itu. Oke, jadi itu aja untuk produk kategorinya. Lalu selanjutnya adalah daftar saldo piutang dan utang. Nah, di sini kita akan memasukkannya satu persatu lewat modul accounting. Oke, dengan asumsi ini berbeda dengan transaksi yang berbeda dengan yang di beginning balance. Nah, kalau pertama apa ya? Pertama adalah saldo piutang per 30 November. Nah, kalau saldo piutang berarti hubungannya dengan akun receivable, yaitu dengan customer. Makanya kita di sini membuat invoice-nya aja langsung dari customer. Lalu bisa kita create invoice-nya. Oke. Nah, ini sebenarnya nomor fakturnya seperti ini, cuman kita defaultnya belum kita ubah, tapi tidak masalah, kita anggap saja menjadi lanjutan dari invoice 2021. Oke, sebenarnya bisa diubah, cuman di video lain, karena intinya adalah kita untuk menaruh saldo piutangnya, bukan untuk mengubah itunya. Oke. Lalu untuk pertama adalah toko Diana, ada tanggal 20 November. Untuk toko Diana pada tanggal 20 November 2012. 20 November 2012. Oke. Penjualan 155 juta. Penjualan. Oke. 150 juta dengan PPN itu 10% ya. Sorry. Akunnya kita ini karena penjualan seharusnya berhubungan dengan sales mungkin ya. Oke, sales ini kita pakai. Lalu teksnya sekian. Lalu oke, sama ya totalnya jadi 170 500.000. Lalu apakah ada yang bisa kita ubah lagi? Oh ya, untuk payment termsnya semuanya 30 N per 30 net days. Nah, jadi di duitnya otomatis terisi 1 bulan setelahnya. Oke, seperti itu sih untuk invoice-nya. Kita coba save.
Ini sudah open untuk invoice-nya yang pertama. Nanti kalau sudah pembayaran, yaitu nanti pas kita transaksi, nah nanti bisa di sini register payment. Oke, kita buat dulu untuk invoice lainnya ya. Toko Indah. Tiga 327.800. Oke, tidak ada masalah. 327.800. Kita save lalu validate. Udah semua ya, udah payment terms, udah. Oke, validate. Oke, terus kita buat lagi. Yang ketiga, toko pesona. Payment terms-nya sama. Tanggal 25. Jualan, sales, $172. 189 200.000. Yang terakhir toko mulia. Tanggal 26. Itu 38. Satu 38 jadi 151.800. Oke, benar. Apakah ada lagi? Ya cukup sebenarnya untuk ini, lalu kita save aja, lalu kita validate. Nah, jika sudah, kita beralih ke saldo utang dagang. Oke. Jadi saldo utang dagang yang pertama PTSA. Nah, kalau saldo utang dagang sebenarnya sama, cuman bedanya adalah kita di sini bukan invoice tapi bills di vendor, di menu vendor. Nah, kita bisa bikin aja vendor bills di sini. Untuk PTSA. Bill date tanggal 25/11/2012. Oke, due date-nya kita set
apa ya, kalau pembelian tuh berarti oke, COGS mungkin yang paling tepat ya, karena COGS ini cost dari barang yang kita beli. Oke, make sense? Untuk unit price-nya 39 juta, 239 juta. Terus jadinya 262.900. Oke. Oh, di sini ternyata payment terms-nya. Oke, tadi manual ya. Ternyata bisa di sini payment terms-nya 30 net days. Lalu ini biarkan saja. Sepertinya udah cukup. Vendor bills ya. Oke, itu aja. Kita validate juga. Oke, open lagi ya. Terus kita buat dua vendor bills lainnya. Pembelian, lalu akunnya adalah tadi apa COGS, cost of goods sold 205 juta. Totalnya jadi 225 setelah pajak. Oke, sama. Lalu sudah sepertinya bank account ya, vendor finance tidak wajib. Cukup. Validate. Lalu yang terakhir vendor bills ya. Oke. $29 73 juta. Oke, 73 juta 80.300. Sip. Udah benar semua. Ini vendor billsnya karena kita tidak diketahui ya di sini untuk produknya apa aja. Jadi ya udah kita di sini satu line aja, lalu deskripsi pembelian dan langsung aja quantity 1 dan hutang atau piutangnya berapa gitu ya. Nanti kalau misalkan di soal diketahui produknya bisa lebih jelas lagi di sini produknya apa. Seperti itu untuk hutang dan piutang. Nextnya apa? Nextnya persediaan barang. Tadi sudah kita lakukan yang di inventory. Lalu di sini ada beberapa transaksi. Nah, di sini sebenarnya ada sekitar 27 sampai 30-an transaksi. Sangat banyak. Nah, nanti kita coba beberapa transaksi yang bisa kita lakukan aja. Oke, yang pertama adalah di sini transaksi pertama sih pembayaran gaji ya. Jadi bukti pengeluaran kas untuk pembayaran karyawan PT Adijaya, ini tidak spesifik ke siapa, lalu dengan jumlahnya 5 juta di bulan November 2012. Tanggalnya tanggal 3 Desember. Tanggal Desember. Oke, terus kita coba aja. Ini masih di vendor bills. Untuk
masukannya kita bisa langsung aja ke journal entries, lalu kita create baru. Ini tanggalnya, yang 3 Desember 2012. Jurnalnya kita masukin ke cache aja. Referensinya nomor ini. Lalu ya ini untuk pembayaran gaji. Kalau gaji berarti akunnya salaries ada nggak ya? Salaries. Ini wages and salaries. Oke, di sini sebanyak 5 juta rupiah. Oke, terus ini untuk debitnya. Lalu untuk kreditnya di sini kalau berdasarkan definisi yang sebelumnya yang tadi kita sudah baca, yaitu kalau di atas kalau di bawah 4 juta ke bawah itu menggunakan petty cash. Nah, jadi kalau di atas 4 juta saya asumsikan menggunakan cash biasa, cash in bank. Nah, kecuali nanti di bawah 4 juta atau 4 juta ke bawah itu saya menggunakan petty cash baru. Oke, begitu aja untuk ininya 5 juta. Terus sudah kita post. Oke, sudah selesai transaksi pertama. Transaksi kedua voucher kas kecil. Nah, ini baru petty cash. Bahkan dari nama dokumennya sudah jelas kas kecil petty cash. Terus di sini sebanyak 850.000 untuk percetakan sehat. Ini belum ada ya di vendor tadi. Terus pembuatan brosur untuk iklan. Oke. Kita coba lagi untuk masukannya lewat journal entries. Sip. Tanggalnya tanggal 3 Desember juga sama. Desember 2012. Ya, terus untuk referensinya. Lalu untuk iklan tuh apa ya? Kita cari dulu yang berhubungan dengan iklan. Atau dengan percetakan, kan pembuatan brosur untuk keperluan iklan. Kita cari dengan percetakan atau dengan iklan. Di sini ada advertising. Oke, kita masukin aja ke advertising ya. Sangat make sense untuk masuk akun advertising. Jadi dia sebanyak 850.000. Lalu kreditnya kita menggunakan petty cash. Kok jatuh 8.500? Typo. Ini perlu hati-hati ya dalam menginput data. Jangan sampai kelebihan 0,1. 850.000. Oke, menggunakan petty cash untuk advertising tanggal 3 Desember. Save, lalu di post. Next adalah Toko Diana Bandung melakukan pelunasan untuk faktur FAJ 21 tanggal 20 November 2012. Mari kita lihat
Toko Diana. Di sini Toko Diana punya saldo piutang dagang pada tanggal 20 November. Ya, benar kan? FAJ 21 sebanyak totalnya ada 170.500. Nah, tapi di sini dia langsung lunas ya. Jadi 170.500.000 untuk FAJ 21 tanggal 20 November. Lalu dia bayarnya tanggal 4 Desember. Belum ada 1 bulan yang menjadi terminnya. Nah, kita lihat untuk invoice dia. Toko Diana. Nah, ini adalah hutang atau piutang yang kita miliki untuk Toko Diana. Lalu kita bisa register payment karena dia melakukan pembayarannya. Toko Diana. Mana? Ini dia. Toko Diana 170.500.000. Oke, secara default. Lalu payment date-nya adalah pada tanggal 4 Desember 2012. 4 Desember 2012. Oke, terus memonya bisa ikutin ini sih. Oke, coba kita validate. Ternyata ada error. Kita coba lagi. Tadi si Toko Diana 170. Terus 4 Desember 2012. 4 Desember 2012. Alright, validate. Wait. Oke, sudah bisa ke confirm. Tadi errornya sudah lewat. Jadi untuk error yang tadi adalah pertama-tama mungkin kemungkinan itu errornya karena masalah chart of account yang belum terlink kembali. Karena di awal kan kita unlink chart of account yang default ya. Nah, mungkin karena ada beberapa chart of account yang tidak terlink menyebabkan error ID tadi. Nah, terus thanks juga ke Jack atau Ahmad yang jadi sumber inspirasi penyelesaian masalah. Lalu jadi setiap chart of account di sini untuk yang tipenya account salah di di accounting. Terus di di ini company properties. Jadi di company properties kita aktifin dulu, activate developer mode. Nah, di sini di company propertiesnya ada account yang belum terlink. Nah, di sini jadi tadi beberapa ada yang belum kelink value-nya kan. Kalau untuk unlink kita harus hapus dulu value-nya untuk yang default. Nah, di sini saya mengisi value-value yang mirip. Jadi misalkan tadi ini belum keisi property account expense tag ID, tapi yang ini sudah keisi. Nah, jadi saya samakan aja untuk 451. Jadi sama-sama COA-nya itu dengan ID 451. Lalu setelah itu jangan lupa juga untuk jurnalnya tadi belum set default debit account sama credit accountnya. Jadi di set dulu. Ini misalkan yang tadi kan berhubungan dengan customer invoice. Nah, di sini customer invoice-nya terisi karena invoice berarti penjualan, jadi sales. Terus bills juga untuk vendor nanti untuk piutang. Untuk berarti
accountnya itu COGS, cost of goods sold, atau HPP, dan lain sebagainya jika dibutuhkan. Oke, seperti itu untuk yang tadi payment sudah berhasil terposted. Sip. Lalu selanjutnya adalah voucher kas kecil untuk kantor PLN. Ya, ini mirip dengan yang tadi pertama, jadi kita langsung ke journal entries aja. Oke. Kita bikin baru untuk tanggal 5 Desember 2012. 5 Desember 2012. Nah, kita make sure 5 Desember 2012 ini cash aja. Referensinya kita pakai nomor ini aja, PC 1202. Lalu untuk akunnya di sini rekening listrik, rekening listrik dan rekening telepon bulan November 2012. Oke, kita cari akun yang berhubungan dengan itu. Nah, di sini ada telepon dan electricity. Pas, Mbak. Oke, terus dibayarkan kepada kantor PLN dan PT Telkom. Oke. Debitnya kita set 3.600.000 rupiah. 3.600.000. Kelebihan 1. 3.600.000 rupiah. Lalu karena di bawah 4 juta jadi pakai petty cash. Oke, seems good. Other info nggak ada, cukup. Pos 3.600.000 sudah berhasil dibayarkan ke PT Telkom. Lalu di sini ada PT Penamas, pelunasan faktur F3M 29 November 2012. Itu PT Penamas di sini ada 80.300.000 totalnya. Tapi di sini dibayar lunas rata 80.300.000 PT Penamas. Kita lihat ke bills PT Penamas. Nah, di sini 80.300.000 ternyata dia langsung bayar langsung full. Kita register payment 80.300.000. Memonya bisa kita ganti dengan nomor dokumen BKK. Terus 6 Desember 2012. Desember 6 2012. 6 Desember 2012. Ya, Bang. Oke. Harusnya bisa kita validasi. Sip, paid. Sudah paid. Lalu ada apa nih? Toko Indah purchase order. Oke, berarti ini kita sales ya, ke Toko Indah. Kita berarti bikin sales order dengan rincian sebagai berikut. Create quotation dengan customer itu Toko Indah. Toko Indah, Jalan Mesir. Tanggal kirim tanggal 7 Desember 2012.
produknya dulu. TV LED dan TV LCD. TV LED nya 9 quantity, 9. Ini 7. Oke. Untuk ya price nya 12 juta dan ini 10 juta. Oke, untuk unit price ini tergantung dengan ke customer bisa berbeda-beda gitu ya. Jadi kita bisa edit di sini unit price nya. Totalnya 195.800.000 sudah termasuk pajak. Sip. Lalu lagi order date nya tanggal Desember 2012 ya. Tanggal berapa tadi? 7 Desember 2012. Set. Payment termsnya 30 net days. Lalu lagi ya, 9, 7, 105 juta. Sepertinya sudah save. Lalu nanti secara dunia nyata kita bisa melakukan pengiriman by email dulu untuk ke customer. Nanti setelah itu baru bisa dikonfirm, tapi sama aja sih. Oke, mari kita coba confirm. Procurement rule founding rule. Oke. Oke, ini agak aneh sih errornya. Jadi katanya no procurement rule found. Terus saya coba untuk ada masalah yang sama mirip. Terus disuruh untuk bikin routes baru dengan boolean produk yang di checklist. Nah, ini saya sudah buat booleannya. Cuma tadi saya nyoba sih belum bisa ya. Kita coba lagi terakhir sebelum beralih ke transaksi yang lainnya, mungkin biar cepat dulu. Di sini product route, terus TV LCD juga kita gituin. Ya, ini product route kita coba. Oke, kita coba confirm. Sip, belum bisa ya. Kita coba ke next transaksi aja dulu. Ini kita akhirkan dulu. Sip. Next apa ya? Nextnya adalah credit note dari faktur FAJ41 ini. Nah, cuman karena ini belum ke confirm, jadi belum bisa juga ini, kita skip dulu. Terus pelunasan faktur FE375 PT ESA Bandung 262 juta. Kita lihat PT ESA kita punya utang berapa. PT ESA 262.900.
262.900. Oh ya, dilunasin lagi. Oke, kita ke sini dulu deh ya. Baik, kita close dulu. Kita beralih ke transaksi yang lain dulu. Oke, kita ke siapa sih? Vendor PTSA. Nah, di sini 262.900 masih open. Kita register payment kita sebanyak lunas pada tanggal 9 Desember 2012. Sip, 12 Desember 2012 BKK 103 262.900.000. Kita register payment, lalu seharusnya sudah selesai. Oke, sudah paid. Next, pembelian perlengkapan toko 800.000 untuk toko Melody. Ini voucher kas kecil ya, berarti langsung aja kita untuk petty cash ke journal entries sama seperti tadi ya, yang sebelumnya yang listrik. Jadi pada tanggal 10 Desember 2012 terdapat cash untuk toko Melody. Toko Melody nggak ada ternyata. Toko Melody pembelian perlengkapan toko. Akun apa yang paling mirip untuk perlengkapan toko? Kita lihat di sini. Mungkin perlengkapan toko tuh store supplies ya. Sebanyak 800.000. Sip. Lalu ininya petty cash. Pastinya jadi kreditnya. Oke, itu aja partnernya. Sebenarnya boleh diisi untuk toko Melody, tapi boleh juga kita skip juga nggak apa-apa. Ya, itu aja. Save lalu post. Saya terus lanjut ke faktur ke PT Adijaya. Nah, ini kita coba bisa atau enggak ya. Purchase. Sorry, PTP Namas. Totalnya jadi 210.760 sama. Sip. Tanggalnya 11 Desember 2012. Payment termsnya tetap sama. Tanggal berapa tadi? 11 Desember 2012. Faktur PT Adijaya. Ya, kita save. Sama seperti tadi,
bisa kita send by email dulu, tapi bisa coba kita confirm order. Oke, ternyata bisa untuk purchase, tidak ada error seperti tadi. Terus ini selanjutnya apa ya? Nota kredit. Untuk faktur F05. Oke, sepertinya ini maksudnya apa, PO yang sama. Jadi kita selesaikan dulu yang ini. Kita validate. Yes, semuanya sudah done. Oke, sudah berhasil done. Lalu nota kredit. Kita buat pembayaran. Iya. Iya. Lalu di sini atas faktur F05, cuman ini bukan F05 sih, cuman nggak ada lagi F05 itu, cuman ini doang. Jadi saya asumsikan maksudnya adalah faktur yang ini. Oke, coba untuk credit note. Mm, 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 mm. 12 Desember, semoga tidak salah. Reasonnya dia nggak ngasih tahu sih reasonnya kenapa ya, cuman gitu aja. Terus ini terbuat credit note draftnya, cuman nggak semuanya ya. Kalau dia credit note nya cuman masing-masing satu. Jadi total 19.965. Nah, kita save credit note nya. Alright, kreditnya sudah terbuat untuk 12 Desember ya. Terus lanjut ke pelunasan toko indah 171.600 toko indah. Oke, nggak semuanya, boleh kita coba. Toko indah ke akunting lagi. Lalu toko indah itu customer, nah dia masih open tapi dia tidak bayar keseluruhan, hanya 171 juta 171 7 Desember. Oh, ini mah yang tadi sales order yang belum ke confirm ya. Ini FAJ 14, FAJ 41. Iya nih, ini yang tadi belum ke confirm, berarti kita skip dulu karena belum ke confirm, jadi belum bisa dibuat pelunasan ya. Selanjutnya ini penjualan tunai ke siapnya. Oke, nih toko indah
Nah, yang ini 327.800. 327.800. 327.800. Nah, ini baru 327.800. Tanggal 16 Desember 2012. Langsung lunas. Iya, ya, sip. Sudah lunas. Pembayaran PPN ke kas negara via kantor pasukan. Nah, 4.200.000 rupiah. Oke, kita langsung ke final entries. Bayaran PPN untuk bulan November. Kira apa ya PPN-nya? PPN pembayaran PPN untuk bulan November. Jatuh PPN. Agak bingung ya, dia PPN income atau outcome atau payable atau apa, jadi kita asumsikan PPN outcome aja di sini karena tidak jelas di sini untuk apanya. 4.200.000. Rp4.200.000. Oke, terus karena di atas 4 juta jadi kita pakai cash in bank. Kreditnya 4.200.000 cash in bank karena di atas 4 juta. Cukup 17 Desember 2012. Oke. Terus untuk pembayaran dividen terutang. Tuan Andri pemilik perusahaan. Oke. Ini bisa kita lewat journal entries juga. Dividen payable, dividen terutang. Oke, dividen payable nggak ada ya. 4.500.000. Uh, 18 Desember. Cash aja. Sini 4.500.000. Ref and post. Oke, kita buat cepat. Ini ke toko Diana. Ini kita bikin sales order lagi, cuman tadi belum bisa, yang tadi error, tidak ketahuan jelas errornya apa. Lalu Petapena Mas Bandung. 190 juta. Oke.
Oke, dia melakukan pembayaran di sini. Sorry. Nah, ini pelunasan faktur. Oke, berarti yang tadi purchase. Oke. Di sini ada 2 vendor bills. Nah, ini tadi return. Oke, jadi totalnya 190.795. Apakah sama? Ya, sama. Jadi ini pelunasan faktur dengan tadi udah dikurangin return barang masing-masing 1 untuk setiap TV-nya. Nah, jadinya segini ya. Oke, tadi dikurangin 19 juta yang tadi kita udah buat. Nah, terus dia melakukan pembayaran, makanya udah register payment aja. Oke, terus tanggal 20 Desember 2012. Terus bank. Oke, gitu ya untuk pembayaran. Jadi tadi bisa dilihat bahwa dia udah dikurangin sama yang tadi 19 juta itu returnnya tuh. Ini tadi 19 juta karena pengembalian barang. Oke, terus udah berapa tadi ya transaksinya? Terus ini apa nih? Berita sebesar telah dihapuskan namanya. Toko Sukma Makmur. Perasaan nggak ada toko Sukma Makmur. Terus ini PT ESA dia melakukan pembelian lagi dan dilanjut nomor 09. Baik, kita lakukan pembelian lagi, purchase request for quotation untuk ke PT ESA. PT ESA tanggal 22 Desember 2012. 22 Desember 2012. Oke. Terus produknya masing-masing 13 dan 15. 13 15. Lalu untuk unit price nya kita dapat di harga 10.200. Totalnya adalah 279.510. Oke, terminnya sama N30 net days. Oke, save. Lalu untuk mempercepat kita langsung confirm order aja. Nah, durasinya kayaknya udah lebih dari sejam. Oke, terus kita langsung aja receive produknya. Ceritanya kita udah dapet dan validate apply jadi sesuai 13.15. Sip. Udah. Lalu dilanjut, mungkin ini transaksi terakhir 21. Udah banyak. Terus pelunasan faktur oleh CV Tirta. Jadi si CV Tirta ini dia masih open
untuk melunasi fakturnya sebanyak 225.500.000 ya, lunas. Ya langsung lunas. Bang. Oke, terus billnya BKK 1. Oke, dia langsung lunas ya, tidak ada yang tersisa. Terus ya mungkin itu sih. Atau ini terakhir toko pesona. Boleh deh, toko pesona terakhir deh. Kita register payment. Udah berapa ya transaksinya? Udah lebih dari 15 kan, tapi tidak apa. 24 Desember. Langsung lunas juga dia. Validate and then ya sudah selesai. Dah, itu kali ya transaksinya, masih banyak kalau dilanjutin. Tapi kita udah cukup banyak, udah lebih dari 15 mungkin kayaknya tadi. Terus selanjutnya adalah kita mau lihat untuk reportingnya ya. Kita coba lihat. Yang pertama adalah balance sheet. Terus PT company PTHD balance sheet, all posted entries. Sudah terdownload, kita coba buka. Ya, nih dapat dilihat untuk balance sheetnya bahwa kita punya aset banyak 508.961.000. Lalu liability sekian, ini bisa dilihat cukup banyak ya untuk dibaca satu-satu. Jadi seperti cash in bank 360 juta dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah untuk profit and loss. Oke, kita coba untuk profit and loss, kita lihat. Nah, profit and loss ini bisa kita setting dulu sebelumnya. Jika masih bernilai 0, kita bisa setting melalui configuration, lalu di account reports, di financial report, nanti income dan expense nya kita tentukan dulu. Seperti ini contohnya adalah income yang saya buat contohnya, lalu expense juga, lalu maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu untuk cash flow juga karena di sini belum ada, pilihannya adalah yang pertama kita bisa menambahkan add-ons di apps.udo.com. Yang saya temukan add-ons untuk untuk cash flow itu tidak works ya. Jadi saat menginstal itu tidak bisa. Jadi bisa juga ditambahkan dengan membuat reporting baru. Cuman kurang lebih caranya sama. Cuman nanti dibedakan antara apa yang jadi isi daripada dokumennya saja untuk cash flow ini. Mungkin cukup sekian untuk video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat.